Sayuran kita ke hutan kita sudah dapat pakis. Nah, tapi kalau untuk beras ini kita mencari kemana-mana tidak bakalan dapat Pak kalau tidak ditanam. Makanya di Jagon yang Makanya di Jagon yang 120 hektar itu harus mati-matian. Mati-matian, Pak. Assalamualaikum. Salam. Ipan. Ya. Nano. Nengok. Pun sana. Nengok orang bersawah. Ya. Boleh kan? Boleh. Ini baju apa nih? Golkar. Wah. Assalamualaikum. Wah, ini Dindo. Iya, Pak. Ina lamo. Uun ya. Uun ya. Uun. Lamo dah ketemu ya. Iya, Pak. Inilah yang saya sampaikan nih. Inilah seorang Petani. petani semangat. Oh, petani semangat. Ya benar, Pak. Benar, Pak. Pernah apa namanya enggak pernah surut ya, Nak? Nggak pernah surut, Pak. Maju Walaupun gagal terus, kemarin kita tetap berupaya nanam dalam 1 tahun itu 2 kali, Pak. Nah, itulah. Kemarin gagal, Pak. Padalan daerah Rawan banjir. ya, rawan Ya. banjir bisa 2 kali. Ya. Ini super nih. Ya. Nah, untuk itu saya pengen tahu lebih dalam. Ya. Saya datang hari ini pagi ini sesuai saya telepon tadi, sifatnya mendadak tapi surprise. Ya, ya, Pak. Enak, Ya. saya pengen berbincang gitu. Ya. Bagaimana gitu kalau bisa duduk di pondok dah? Boleh, Pak. Duduk pondok. Nah, kita diskusi. Apa menjadi kendala, masalah, problem dan juga apa nama yang artinya dalam perjalanan menanam padi ini, Ya. turun ke sawah ini, Ya. apa yang menjadi problem? Banyak sebenarnya Nah, problem. dan saya Ya. juga tahu bahwa punya varietas Varietas unggul unggul lokal ya, Kabupaten lokal Muarajambi, Muarajambi. lahirnya di Desa Kunangan. Nah, Pak. inilah. Yuk, Ya. kita lanjut dah. Ya. Jadi Indon. Ya, Pak. Jadi kenapa saya pagi ini ya sampai ke sini? Yang pertama saya mengalami ya atau mendengar bahwa banyak petani-petani sawah nih yang masih apa namanya patah semangat, Nah, frustasi. Tapi saya masih dengar dari orang-orang bahwa Uun ini selaku ketua kelompok tani masih semangat walaupun dalam perjuangannya itu banyak suka dan duka. Nah, jadi di pondok ini kita ngobrol pengen apa yang terjadi, apa yang menjadi persoalan. Saya minta lah Dindo Uun menyampaikan seluruhnya, kalau perlu ilmu itu bagi ke saya. Nah, supaya kalau saya dapat ilmunya kan saya selaku anggota DPR kan saya juga mendengar suara rakyat ya benar, Pak. bahwa pertanian tani sawah ini memang betul-betul sangat diperlukan, sangat ditunjang dan sangat perlu diintervensi oleh pemerintah baik penganggarannya kan. Kenapa? Kita kan harus bisa mencapai target ya nak, Iya, Pak. swasembada beras. Iya. Yang mana kita tahu bahwa satu orang itu butuh beras itu 110 kg per tahun loh. Per tahun. Nah, per tahun. Jadi kalau umpamanya anggaplah ini desa apa namanya? Desa Kunangan, Nah, Pak. desa Kunangan ini penduduknya berapa? Kalau penduduk itu hampir 1.500. Nah, kalau ukuran 1.500 tuh itu artinya 110 ton kali 1.500 kan dapat tuh. Ya, Dapat tonnya kan? Ya. Nah, itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat desa Kunangan. Nah, dengan luasan sawah ini berapa rata-rata jualan sawah? Kalau untuk luasan sawah kita sudah 120 hektar. Nah, Kemarin ada pengurangan wilayah areal persawahan, Pak. nah, Alih fungsi lahan oleh perusahaan Stopel Batubara Ya. itu 4 hektar. nah, berarti berkurang 4 hektar karena Ya. ada stop Stopel. pel batubara. Ya. Nah, kan artinya berkurang apanya untuk meningkatkan swasembada beras. Ya. Nah, saya tengok Dindo Uun bukan lagi swasembada, nampak saya menjual lagi keluar kan? Ya, ya. Bukan untuk kebutuhan dalam B, tapi kebutuhan keluar pun bisa. Sudah bisa. Nah, makanya tadi saya dengar juga bisa mencapai 2 kali musim. Ya, 2 kali. Nah, musim. untuk itulah tolong sampaikan pada kami, mungkin dalam berbincang kita ini melalui YouTube ini, melalui Instagram atau melalui Facebook,
masyarakat Kabupaten Muara Jambi mendengar supaya mereka yang frustasi untuk turun ke sawah ke Umo tuh dengan adanya ya edukasi yang disampaikan oleh Dindo Uung, mungkin para petani akan semangat ke depan. Dan pemerintah juga akan mendengar, oh ini harus diintervensi secara penganggaran, secara alat dan lain-lain, alsintan dan lain-lain. Mungkin dengan kita berdiskusi ini mungkin dapat diberi edukasi kepada masyarakat bagaimana. Ya, silakan Dindo. Ya, Pak, kalau untuk permasalahan sebenarnya Desa Kunangan ini terlalu rumit untuk diselesaikan permasalahannya, Pak. Karena kami petani kecil berhadapan dengan pengusaha-pengusaha besar yang notabene itu orang yang sangat berduit untuk di Provinsi Jambi, Pak. Salah satunya kita memiliki lahan itu 120 hektar, tapi pada kenyataan sekarang setiap tahunnya malah lebih berkurang, diperas habis. Bahkan di dalam persawahan yang sekarang sudah digarap oleh petani kita, itu juga sudah dimiliki oleh pengusaha-pengusaha tersebut, Pak. Nah, kami juga permasalahan kami lantaran desa kami ini di daerah aliran Sungai Batanghari, Pak. Jadi begitu kami tanam semusim, mau musim kedua, itu kami berhadapan dengan banjir. Nah, disinilah kami berupaya melalui Dinas Pertanian Kabupaten, Provinsi, bahkan PU Kabupaten, bahkan PU Provinsi juga, Pak, berupaya untuk pengairan, membuat drainase dan tanggul-tanggul untuk menahan air masuk ke dalam persawahan, Pak. Dan juga kami, saya selaku Ketua Gaboktan Bina Tani Desa Kunangan, kemarin berkolaborasi dengan Suyanto, Ketua Usaha Sepakat Desa Pudak, Pak. Kami telah mendaftarkan perbenihan unggul lokal Kabupaten Muara Jambi dengan nama Sailun Selimbai. Satu-satunya, Pak, perbenihan padi unggul lokal Kabupaten Muara Jambi lahirnya di Desa Kunangan yang dimiliki oleh Kabupaten Muara Jambi, Pak. Waduh, kita apresiasi benar sama beliau sampai beliau membuat pembenihan sendiri varietas lokal, produksi Sailun Selimbai, produksi Desa Kunangan. Ini salah satu langkah apresiasi, berarti beliau ini bukannya main-main lagi, artinya berinovatif, pemuda berinovatif. Ini kelompok tani tadi digabung ya, dengan kelompok tani Desa Kasang Pudak. Pudak, Pak. Pudak. Desa Pudak. Desa Pudak. Ya, usaha sepakat, kelompok usaha sepakat, Pak. Nah, itulah kira-kira ada berapa tuh produksi berasnya? Saya lihat lado kemasan, dan dulu pernah juga ngirim ke rumah saya tuh. Iya, benar, Pak. Dan pernah saya nikmati bahwa berasnya tidak kalah dengan beras-beras yang lainnya. Nah, kira-kira berapa produksi kita setahun itu, kita berapa ton? Kalau untuk produksinya, Pak, per 1 hektar, apalagi sekarang ini saya sudah dengan Suyanto yang dari Desa Pudak tadi, Pak, kelompok usaha sepakat tadi, kami sudah bisa mengeluarkan varietas yang sangat genjah, yang sangat cepat, umurnya 2,5 bulan, Pak. Per 1 hektar itu sudah mencapai 8,8 ton. Ya, hebat. Biasanya kita di Pudak sama di Kunangan per 1 hektar itu cuma 5 sampai dengan 6 ton, Pak. Iya, memang itu daerah irigasi aja 5 sampai 6. Ini daerah. Tapi sekarang itu ada yang sudah saya tanam, Pak. Itu punya saya tuh, Pak. Yang mana coba? Itu. Ya, yang sudah ditanam itu, Pak. Berapa? 8,8 ton. 8,8 ton. Ya. Waduh. Ini sangat diapresiasi nih kalau gitu. Ya. Itu apa artinya semangat para petaninya, petani asli, petani lokal, Pak. Lokal, enggak ada dari Jawa. Enggak ada dari Jawa, Pak. Ini memang masyarakat Desa Kunangan semua, Pak, di sini. Termasuk saya orang asli Jambi lah, Pak. Jadi itulah edukasi Dindo, semangat Dindo ini harus disampaikan seluruh para petani yang ada di Kabupaten Muara Jambi ya, untuk turun ke Umo, semangat. Dan juga kami selaku anggota DPR Provinsi Jambi, saya catat, saya rekam, saya videokan dan saya sharekan, dan ini juga menjadi persoalan-persoalan lagi. Contoh, bagaimana kalau alsintannya gimana? Kemampuan untuk menggarap, membajak dan lain-lain apa? Kalau untuk alsintan, Pak, berdasarkan bantuan dari kabupaten, provinsi, bahkan pun dari kementerian, alhamdulillah kita lengkap, Pak. Tinggal manusia petaninya lah lagi tinggal mau pakai apa tidak, Pak. Kenapa
mau atau tidak make itu kenapa? Karena kita di sini lahannya terlalu banyak lumpur, Pak. Wah, terbalik. Alsintannya sering petani kita tuh malas untuk memakai alsintan seperti yang dibajak tanah kayak gini, Pak. Lantaran persawahan kita ini tanahnya gembur, Pak. Solusi lain umpama ada enggak lagi? Tapi berarti kombinasi antara manual dengan Ya, apa ya, alat berat ya, Ya. sama alsintan ya. ya. Nah, itu gimana kalau umpama atau supaya lebih bagus atau gimana? Kalau menurut saya, Pak, walaupun tanahnya sudah bagus, pengolahan lahan tetap, Pak, tetap dilaksanakan. Jadi saya di Kunangan ini kurang lebih saya hampir 1,5 hektar yang saya tanam, Pak. Jadi semua lahan saya itu walaupun di tengah, walaupun di pinggir, itu tetap saya olah tanah, Pak. Jadi dari hasil olah tanah itu kedepannya dari hasil yang kita tanam pun juga meningkat. Tanpa olah tanah hasil yang kita panen itu kurang lah, Pak, hasilnya, Pak, dibanding dengan olah tanah. Nah, kita masyarakat kita di sini kebetulan, Pak, petani kita tuh untuk tanaman padi kita di sini itu memang boleh dikatakan organik, Pak. Organik ya. Tanpa dengan ada pupuk kimia. Jadi memang sehat lah ya. Sehat, Pak, sehat. Jadi kalau beras yang kita miliki, Gapoktan Binatani miliki yang ada di rumah saya produksinya, Pak, itu berasnya gampang dengan serangan kutu beras. Itu diakibatkan karena kita tanpa ada bahan kimia, Pak. Jadi serangan kutu memang sangat cepat menyerang ke beras yang kita produksi. Jadi secara kesehatan bagus, Bagus, organik. ya. Tapi dalam pemeliharaannya agak repot karena ada kutu ya. Ya, ada kutu, Karena Pak. naksir kutu itu dah. Ya. Enak dimakan sama kutu itu. Nah, tapi bagaimana solusinya? Solusi- Supaya tidak banyak kutu itu gimana? Solusinya, Pak, kita harus kemasannya kemasan plastik, Pak. Oh, kemasan plastik. Kemasan plastik begitu di mesin dijadikan beras itu langsung dikemas dengan kemasan plastik supaya kutunya tidak bisa masuk lagi. Tadi masalah modal dengan penjualan gimana? Selisih untung. Kalau untuk modal ya kayak mana, Pak, kita UMKM kan, Pak. Alhamdulillah walaupun kecil-kecil kita terus berupaya berjalan, Pak. Jadi Kalau- selisihnya tuh, Kalau selisihnya ya kayak biasa lah, Pak. Paling untung lah ada 10% 20% lah keuntungannya, Pak. Iyalah. Ya, di sana kita juga mengolah sendiri dari sekam, dari dedak. Ya. Kita bisa Buat kita sendiri? jual lagi, Pak. Oh, dari sekam, dari dedak diolah kita jual lagi. Ya, kita Itu jual tambahan lagi. dari beras. Tambahan dari beras tadi, Tapi Pak. untuk kemasan tadi kira-kira mahal tak beli kemasannya? Kalau untuk kemasan mahal, Pak. Tapi kita sudah dibantu dinas provinsi sama dinas kabupaten untuk kemasan, Pak. Alhamdulillah. Dan juga ini saya pakai baju setara, Pak. Baju apa namanya? Baju setara, Apa namanya? LSM setara, Pak. Oh, Hari Pangan Sedunia. Ya, jadi ini belakangnya, Pak, ada ini, Pak. Belakangnya Ah, setara ya, for sustainability rights. Nah, ini waduh. jadi LSM ini, Pak, yang mendampingi saya dengan petani-petani yang ada di Desa Kunangan sehingga kami sekarang ini ada kemajuannya, Pak. Kemarin ada permasalahan juga dengan perusahaan itu yang mengalihfungsikan lahan. Saya didampingi oleh Setara, didampingi oleh Dinas Pertanian Kabupaten dan juga didampingi langsung oleh BPN, Pak. Oke. Nah, kemudian gini, sinergi atau kerjasamanya bahwa penyuluh sini gimana? Agak apa namanya, penyuluh di sini rajin atau memang dia apa? Alhamdulillah, Pak, berkat kerjasama saya dengan Dinas Pertanian Kabupaten, itu penyuluh yang ada di Desa Kunangan ini bisa kami andalkan, Pak. Oh iya, karena Ya. kadang-kadang sering ada problem di Ya. daerah lain itu kurang semangat itu, kurang pekannya PPL, Ya, kurang jarang turun ke sawah. ya. Nah, tapi kebetulan di desa ini, Di desa kita ini PPL-nya mau ikut ya, nanam, Pak. artinya dia bagian dari apa ya? Bagian dari kita lah ya. Iya, bagian dari masyarakat Desa Nah, Kunangan, kalau Pak. ini kurang berhasil, dia Dia merasa berhasil, Pak. Merasa ada tanggung jawab karena kami bersalah. ya, karena kami tidak berhasil kan. Ya, ya. Kayak kemarin saya di IP 200, Pak, nanam yang kedua kali, saya memang gagal panen. Itu bukan diakibatkan manusianya tapi diakibatkan alam, Pak. Jadi ya
apa boleh nak dikata lah, Ya. Pak ya, banjir Pak kemarin Pak. Kehendak di atas. Ya, kendak yang di atas. Tapi saya tidak patah semangat, saya terus berjuang. Mudah-mudahannya ke depan habis panen ini kami di sekitaran sini kurang lebih setengah dari 120 hektar itu kami berupaya untuk tanam yang kedua kali Pak. Berarti 60 hektar ya. Ya, 60 hektar lagi kita usahakan dari 120 hektar Ya. itu bisa 2 kali musim. ya, Dalam kondisi sungai Batanghari di sebelahnya. ya, Nah, berarti ini sangat hebat. Hebatnya kenapa? Kegigihan petaninya, semangatnya, yang kemudian tadi saling dukungan dari pemerintah juga bagus. ya. Ya kan kalau kita bilang pemerintah bagus mendukung ya kita bilang bagus kan gitu. Ya, alhamdulillah Nah, Pak. Bukan mana tahu. berarti saya di depan Bapak ngomong pemerintah kabupaten, di Dinas Pertanian ataupun BPN ataupun yang lain-lain ataupun provinsi juga yang mendukung kami. Memang benar itu adanya Pak. Nah, Mereka-mereka itu langsung memang mendukung kami, langsung terjun langsung ke persawahan Pak, makanya membantu. saya rasa dengan jumlah penduduk Muara Jambi 367 sekitar 300 itu, kalau 110 kg dikalikan dengan luas areal sawah yang ada di Kabupaten Muara Jambi, lahir seorang Uun ya di Kabupaten Muara Jambi, serasa kita swasembada beras. Swasembada Pak. Kalau perlu beras kita keluar. Diekspor. Ya. Kan itu enggak cito-cito. Ya, jangan kunangan Be Pak. Yang keluar ke kota Pak. Kalau bisa di desa-desa lain di Itu Kabupaten makanya Muara Jambi harus. Itu makanya saya Ya. bilang dengan kan saya kali-kali tadi 110 kilogram satu orang butuh beras 1 tahun. Mm-mm. Penduduk Muara Jambi 367 300 tak salah. Ya. Sekitar di bawah 400.000 kali 110 kilogram. Kita punya luas areal cukup, ya kan? Ya, Tapi harus ada manusia-manusia petani yang semangat seperti Uun ini lah. Nah, alhamdulillah. Pak. makanya saya minta Uun bersama kelompok tani tadi di Pudak, Di Desa Pudak, Pudak. ya Desa Nah, Pudak. kelompok tani tolong artinya diberi semangat para petani-petani lain. Iya. Yakin dalam kondisi existing seperti ini kita masih bisa 2 kali musim. Ya enggak? Ya Pak. Nah, mungkin ini masih banyak luas areal kita seperti di Jaluko. Ya, Itu seberang sana itu pada luas areal sawahnya. Nah, tapi saya minta bisa Uun juga bisa menjadi apa ya, penyuluh juga, penyuluh yang lah berbuat walaupun dari swasta, tapi dia bisa mengajak para petani di Kabupaten Muara Jambi. Sailun seni baik. Yang diambil oleh desa mana Be? kalau kita bukan desa yang ngambil Pak, kita provinsi. Tapi kalau untuk perbenihannya sudah diambil Kabupaten Sarolangun, Batanghari, bahkan Tanjab Tim Pak. Berarti gitulah akses keluar kabupaten. Kabupaten Pak. Jadi alhamdulillah. kalau bicara berdaya saing untuk varietas lokal kita tidak kalah ya. Tidak kalah Pak. Nah, itu. Kalau untuk di skala provinsi Pak. Ini yang varietas Sailun Selimbai. Selimbai. Ini Ya. varietas Sailun Selimbai ini memiliki aroma yang berbau pandan Pak ketika dia mendidih. ya. 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 Ya, benar Pak. Bagus. 2 kali musim nih. Ya. Produksinya berapa? Kalau untuk yang sekarang, kalau yang ini Pak memang produksinya kecil. Ya. Per 1 hektar itu cuma 6 ton Pak dapatnya. Tapi yang sekarang yang saya Dalam berupa beras loh. Kalau Kalau 6 ton kan berapa padi ya. Tapi kalau berupa untuk beras produksi saya itu dalam 1 tahun itu sudah hampir 50 ton Pak. 50 ton. Ya. 50 ton beras. Jadi kalau menurut saya kalau dengan luas 120 hektar untuk swasembada beras khusus di desa ini lah selesai. Sudah lebih Pak. Nah, makanya udah bisa lagi artinya Ya. mengirim ke kabupaten lain kan. Kabupaten lain. Kan ini yang kita inginkan. Ya benar Pak. Ya, kita tidak ada lagi bahwa apa kekurangan pangan itu Ya. yang menjadi. Jadi apalagi pandemi Covid-19 ini sangat betul itu bahwa bagaimana meningkatkan ya produksi beras ya, Ya Pak. padi dan juga tadi saya lihat 2 bulan ya. 2 bulan setengah. Setengah. 2 bulan setengah sudah panen dengan hasil per 1 hektar tadi 8,8 ton. Makanya saya kan sebelumnya bingung kok bisa di daerah dekat Sungai Batanghari yang daerah luasan banjirnya yang sangat besar dan juga kalau dihitung kan berapa bulan? 12 bulan itu banjir berapa? 12 bulan itu banjir sampai dengan 3 kali 4 kali Pak. Artinya berapa bulan? Artinya tinggal 6 bulan enggak? Ya. Yang tidak banjir. Yang tersisa ya Nah, Pak. 6 bulan tidak banjir, artinya kan betul tuh. Kalau 2 bulan panen,
2 bulan lagi lah 5 bulan. Iya. Selisih sebulan, pas lah. Kosong, benar. Berarti logikanya masuk. Masuk. Tapi sebelum itu saya bingung juga tadi kalau tidak ditekan oleh pembenihan yang bagus Ya, kan? yang bisa sangat genjal ya. dengan umur 2 bulan setengah tadi, Pak. Ya. Artinya kita betul-betul dari hulu sampai hilir nih. Mulai dari cara pengolahan tanah, penanaman, tadi juga nengok bagaimana cara menual, bagaimana secara alsintan. Ya. Nah, dan kita lihat sekali inilah hasilnya. Inilah yang wajib. Satu orang 120 kilo per tahun. Ya. Nah, orang bilang kalau ada beras masih aman lah. Masih aman. Bisa pakai cabai, ya dah. Ya. Bisa pakai lauk teri bisa. Ya. Nah, tapi kalau tidak ada ini, Karena kita di sini, Pak, kalau untuk sayur-sayuran, lauk itu gampang, Pak. Kalau petani memang dasar manusianya di Desa Kunangan ini kalau pengen ikan kita tinggal ke sungai, ya. jaring ataupun menjalo sudah dapat ikan, Pak. Pengen sayur-sayuran kita ke hutan kita sudah dapat pakis. Nah, tapi kalau untuk beras ini kita mencari kemana-mana tidak bakalan dapat, Pak, kalau tidak ditanam. Makanya di Jagon yang Makanya di Jagon yang 120 hektar itu harus mati-matian. Mati-matian, Pak. Membela Membela inilah. untuk petani, Pak. Ya, aset kita yang tidak bisa dijual. Dia benar, Pak. Nah, itulah kepinginannya. Ya. Nah, makanya legislasi selaku anggota DPR Kabupaten yang harus membuat peraturan daerah inisiatif bagaimana mengamankan dari Undang-Undang Nomor 41 ya 2009 tentang pangan berkelanjutan. Itulah solusinya. Ya. Anggota DPR Kabupaten harus menyelesaikan. LP2B, Pak, ya. Nah, itu. Ya. Lebih tahu. Wah. Gara-gara ilmu penyuluh habis diambil kan.